الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين آمين يا رب العالمين. السند المتصل للمؤلف رحمه الله تعالى قال في كتابه السنن في كتاب الفتن قال باب في خبر الجساسة. Jasasah ini temannya Dajjal dan dia ini disebut jasasah karena dia itu adalah mengendus berita seperti jasus ya, orang yang memata-matai atau mengendus berita. Nah, betul. An Fatimah binti Qaisin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhara al-isya al-akhirah wa talayla summa kharaja faqala innahu habasani hadisun kana yahdisinihi kamimun ad-dari an rajulin kana fi jaziratin min jazairil bahri. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Tamim ad-Dari, dan ini satu keistimewaan Tamim yang tidak dimiliki oleh yang lain. Nah, Fa'idha anna bimka'atin taduru sa'ruhu qala ma'anti qalat anna jasasa idlat ila dhalika al-qasri fa'ataytuhu fa'idha rajulun yaduru sa'ruhu musalsalan fil ahbal yanzu fi marbain sama ila al-ardi yanzu dia meloncat. Qultu man anta qala ana Dajjal qala jannabi ummi ba'du qultu na'am qala atu'uhu al-asabu Untuk pada Allah, orang dan kafir lagi. Jadi Dajjal itu tahu bahwa taat kepada Nabi SAW itu lebih baik daripada tidak. Dan ini Dajjal sudah ada, hanya saja tempatnya di mana tidak diketahui. Dan ini menunjukkan bahwa secanggih apapun ilmu manusia masih tetap kalah dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka sampai hari ini pun tidak mengetahui di mana tempatnya Dajjal ini. Padahal hanya di bumi saja mereka tidak bisa melumpuhkan ilmu tentang bumi ini. Nah, Wabihi kala an Fatimah binti Qaisin qalat sami'tu munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanadi anna salata jami'ah farastu wa sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu jalasa 'ala al-minbar wa huwa yadhhak qala Yalzam kullu insanin musallahu Yalzam kullu insanin musallahu Suma qala Lata daruna bina jama'tukum Qalu Allah wa rasuluhu a'lam Qala inni ma jama'tukum lirahbatin wala ruhbah Walakin jama'tukum anna tamiman ad-dari Kana rajulan muslimiyan Faja'a fabaya'a wa aslama Wa hadasini hadisan Wa faqal ladhi hadastukum anid Dajjal Hadasani annahu Rakaba fi safinatin bahriyatin. Hadasani annahu rakiba fi safinatin bahriyatin ma'an salasina rajulan min lahmin wa judamin. Ini nama kabilah. Fala ibabihim al-mawju syahran fil bahri. Wa arfa'u ila jaziratin hina maghribi syamsi. Arfa'u mereka mendekat, yaitu untuk apa? Singgah di satu jazirah, satu semenanjung. Wajalasu fi aqrabis safinah. Akrubi itu adalah sekoci. Tidak ada kapal besar, kemudian ada kapal-kapal kecil, itu sekocinya. Nah, Wajalasu fi aqrabis safinah. Fatahulul jazirah falakiyatun tabatun ahlak kasiratus syahri. Ahlak, tafsirnya ahlak kasiratus syahri. Qalu wailak ma'anti qalat anal jasasah intaliku ila hadar rajul fi hadad dar fa innahu ila khabarikum bil asfaq. Ad-dair arti asalnya adalah tempat ibadah orang Nasrani, tapi yang dimaksud adalah
qasr atau istana sebagaimana yang disebutkan pada hadis yang pertama tadi, karena kita pakai metode al-hadis yufassir ba'dahu ba'dan. Bil aswaq, dia rindu untuk mendapatkan kabar dari kalian. Qala lama samat lana rajulan tarik minha an takuna syaitana fatarak nasiraan hatta tahan natir fa'idha fihi aqdam insanin ra'inahu qattu khalqan wa asyadtuhu wa saqan wa jumu'atan yadahu ila unukihi. Kata karal hadis wa sa'alahum an mahli Baisan Baisan nama tempat, kemudian Zuhur itu juga nama tempatnya, semuanya tempat-tempat yang ada di Syam. Wa'an aini Zuhur wa'ani nabiyil ummi qala inni anal masih wa innahu yusiku ayyudanani fil furuj qala nabi sallallahu alaihi wasallam wa innahu fi bahri Syam aw bahri Yaman la bal bi qibali masyriq ma huwa qalahu marrataini wa ini tambahan ya, jadi maksudnya min qibali masyriq huwa wa awma abiyatihi qibala masyriq qalat hafidtu hadha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asal hadis. Jadi Tamim ini waktu itu masih kafir, kemudian menceritakannya kepada Nabi ketika sudah muslim, dan berita dari Tamim karena dia sudah muslim maka diterima oleh Nabi SAW. Andaikan dia menceritakannya ketika masih kafir, ya tidak bisa diterima karena beritanya orang kafir itu tidak valid, bisa saja mereka berbohong. Kalau orang muslim maka hukum asalnya adalah mereka orang yang jujur. Dan di sini Tamim Ad-Dari bersama 30 orang yang lain. Jadi ilai qala an Fatimah binti Qaisin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duhra summa sa'idan mimbar. Bahkan la yas'ud alaihi illa yaumul jum'ah qabla yauma idin. Sementara hadil kisah. Hadis ini dhaif ya. Jadi as-salat jami'ah itu maksudnya salat duhur yang di dalam hadis yang di atasnya tadi. Ada kok as-salat jami'ah, kok bukan Allahu Akbar. Nah, bisa jadi ini adalah sebelum turunnya syariat adzan. Bisa jadi juga yang sahih itu bukan waktu zuhur. Kalau waktu zuhur ya adzannya adzan biasa. Adapun as-salatu jami'ah itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu digunakan untuk memanggil orang pada waktu yang bukan waktu salat, misalnya jam 10 atau jam 11. Nabi ilai qala an Jabirin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadayamin ala mimbar innahu bainama unasun yasibuna fil bahri kana fi ta'amul farufi'at lahum jaziratun fakharaju yuriduna khubza falakiyatumul jassasa qultu li Abi Salamah wa mal jassasa qala imra'atun tajul sya'ra jildiha wa ra'siha qalat fi hadzal qasri fadakara hadis wa sa'ala an ahli Baisan wa an aini Zuhur qala huwa al-masih wa qala li Ibnu Abi Salamah inna fi hadzal hadis syai'an ma fituhu qala syahida Jabir annahu wa ibn Sayyid qultu fa innahu qad mata qala wa in mata qultu fa innahu aslama qala wa in aslama qultu fa innahu qad tahalal Madinah qala wa in tahalal Madinah. Jadi menurut Sayyidina Jabir, maksudnya Ibnu Sayyid atau Ibnu Sa'id, seorang anak Yahudi yang tinggal di Madinah, itulah Dajjal. Nah, ketika ditanyakan, kan sudah mati, meskipun sudah mati, artinya bisa saja nanti bangkit lagi. Tetapi dia Islam, meskipun Islam, bisa saja kan nanti murtad. Dia masuk Madinah, katanya Dajjal nggak bisa masuk Madinah. Dia bilang meskipun masuk Madinah, karena bisa jadi tidak bisa masuk Madinah itu pas jadi Dajjal. Sebelum jadi Dajjal, hukumnya seperti manusia biasa, yaitu bisa masuk Madinah, bisa masuk Mekah. Dan ini memang masalah khilafiyah, maka nanti akan kita baca pada bab berikutnya, bab tentang Ibnu Sayyid. Siapa saja yang mengatakan bahwa Ibnu Sayyid ini Dajjal selain dari Jabir. Kalau jumhur berpendapat bahwa Ibnu Sayyid itu Dajjalun minad Dajajilah,
bukan Ad-Dajjalul Akbar. Ad-Dajjalul Akbar itu yang di belenggu tadi. Nah, Nabi ilai kala bagun fi Bukari bin Su'aib Ali bin Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi Bani Su'aib bi nafarin min ashabihi fihim Umar bin Khattab wa wa yal'abu ma'al liman inda utumi Bani Mawala utum untuk benteng. wa huwa ghulaman falam yashkur hatta daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahrahu bi yadihi summa qala atasyhadu anni Rasulullah qala fanadhara ilaihi ibnu Sayyid faqala asyhadu annaka rasulul ummiyin summa qala ibnu Sayyid lin Nabi sallallahu alaihi wasallam atasyhadu anni Rasulullah faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam amantu billahi wa rasulihi summa qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ya'tika qala ya'tini sadiqun wa kadhibun faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qalita 'alaikal amr summa qala Khulita dianjurkan. Qalita 'alaikal amr summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini qad khabbatu laka khaybatan Khafiyah, sesuatu yang disimpan. Adapun shadiq wa kadhib maksudnya khabarun shadiq wa khabarun kadhib. Karena shadiq ini kan nama sifatnya, maksudnya apa? Maksudnya mahdhuf takdiru khabarun shadiqun, demikian juga yang kadhib juga sama. bahwa ba'anahu yawma ta'ti sama'u bidukhan mungkin qala bin Sayyid buattu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa falan ta'tu wal qadra Rendahlah engkau, kamu tidak akan bisa melampaui kemampuanmu. Jadi tidak bisa mengucapkan total tuhan, hanya bisa tuh saja. Qala Umar ya Rasulullah idzan li fa'adribu unuqah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya pun falan tusallit alaihi yakni ad-dajjal Tusallat, jika dia itu dajjal, kamu tidak akan bisa dijadikan berkuasa membunuh dia. Kenapa? Karena dajjal itu pasti akan muncul. Nah, kamu mau bunuh ya gimana? Gak mungkin, dia pasti muncul. fa inna yakun huwa falan khayra fi qatlihi Demi ilai kala anna fi'in kala kana bin Umar yakun wallahi ma'asyuku anna al-masih ad-dajjal ibn Sayyid. Ini Ibnu Umar yang yakin Ibnu Sayyid terhadap Dajjal selain Jabir tadi. Dan Ibnu Umar pernah mengalami ketemu dengan Ibnu Sayyid, kemudian dia marah sama Ibnu Sayyid ini sampai dia pentung dengan tongkatnya. Nah, begitu dipentong dengan tongkatnya, maka dia itu membesar sampai sepenuh jalan. Terus dia masuk kepada Hafsah, kata Hafsah, jangan dibikin marah. Dajjal itu muncul kalau dia dibikin marah. Demi ilai kala an Muhammad bin Al-Qadir kala ra'aitu Jabir bin Abdullah yahlifu billahi anna bin Sa'id ad-Dajjal. Faqultu ahlifu billah faqala inni sami'tu Umar yahlifu ala dzalika inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falam yunkiruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti 3 orang, Umar, Ibnu Umar, Jabir radhiyallahu anhu. Demi ilai kala an Jabir kala obat naik Sayyid yaumal kharrah. Kami kehilangan Ibnu Sayyid pada hari pembantaian di Harrah. Ini pada masa khilafah Yazid bin Muawiyah. Nah, terus sampai di mana orangnya nggak tahu, bisa jadi kan dia sembunyi, akhirnya akan keluar menjadi Dajjal. Makanya semuanya hanya kemungkinan, bisa jadi juga termasuk yang sudah dibunuh tapi sudah tidak ada jejaknya. Nah, Nabi ilai kala Nabi Hurairah kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqum sa'ah hatta takhrija salasun dajjal kulluhum yas'alu annahu Rasulullah.
Tijarun itu yang besar-besar, karena kalau yang mengaku Nabi semuanya total ditulis, dihitung itu lebih dari 100 mungkin. Nilai kala Nabi Hurairah kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata saat kata itu selalu mengatakan terjalan kulluhum yaktibu ala amri wa ala rasulih. Nilai kala Aqidah As-Sumani Dekara bihadal kabar kala pada karana baru fakultu lahu atara rada minhum yakni muhtar kepala Aqidah anak inahu minal roksi. Ru'us termasuk kepala-kepala, yaitu pendolan-pendolan para Dajjal. Mukhtar adalah Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. Dia ini mengaku dapat wahyu. Mukhtar bin Ubaid As-Saqafi. Ubaid atau Abi Ubaid ya? Jadi ragu mana? Al-Mukhtar ibni Ubaid. Sebentar. Al-Mukhtar As-Saqafi, Al-Mukhtar ibni Abi Ubaid. Iya, Ibnu Abi Ubaid pakai Abi, dan dia itu adalah kakak iparnya Ibnu Umar, karena Ibnu Umar menikahi Safiyah As-Saqafiyah, Ibnu Abi Ubaid As-Saqafiyah. Dan Nabi SAW bersabda, fi Thaqif kadzabun wa mubir. Kadzabnya ini adalah Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. Dan ketika dilaporkan kepada Ibnu Umar, itu iparmu itu mengaku dapat wahyu. Kata Ibnu Umar, oh benar, dapat wahyu. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim, kata Ibnu Umar. Dan hadis ini dhaif. Nilai kala anak kita bin Mas'udin kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inna awalan qalan soal Bani Israil kana rajulu Yaqulu fayaqul ya hadza ittaqillah wa ta'ma tasna fa innahu la yahillu laka. Suma yalqahu min al-qad la yamna'u dhalika an yakuna akilahu syarikahu wa qa'idahu. Falamma fa'alu dhalika daraballahu quluba ba'dihim bi ba'din. Suma qala fa innal ladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam ila qawlihi fasikun. Suma qala Allahullahi ata'muruna bil ma'rufi wa la tanhawna 'anil munkar wala ta'khuduna ala yadid dhalim wala ta'turunahu ala al-haqqi atran wala Atran. Dan sungguh kalian harus mengarahkan dia kepada kebenaran dengan sebenar-benar mengarahkan. Jangan dibiarkan orang berbuat zalim, karena kalau ada orang berbuat zalim kita biarkan, ya semuanya kena siksa. Sebagaimana Allah mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Seperti yang sekarang terjadi di Sumatera, banjir dahsyat, yaitu gara-gara hutan digunduli dan dibiarkan. Semestinya itu rakyat protes semua. Kalau rakyat protes semua, akhirnya tidak jadi digunduli, insya Allah tidak akan terjadi bencana alam yang sangat hebat tersebut. Bahwa fasadu fil barri wal bahri biman kasabat aydin nas. Taksurunahu ala hadil qasam. Bagi ilai kala Ibnu Mas'udin an Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kalau binaihi zakat aulayat ikan Allah bi qulubi ba'dikum ala ba'din summa ayal anan lakum kama la'anahu. Dua-duanya di sini dhaif ya. Kalau kembali ke babnya tadi, babul amri wal nahi, berarti maksudnya adalah al-amri bil ma'rufi wal nahyi 'anil munkar. Diringkas menjadi al-amri wal nahyi. Dan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah perkara yang inti dalam agama,
karena pertama kali orang masuk Islam itu sudah diajari amar ma'ruf nahi munkar. La ilaha itu nahi munkar, illallah itu amar ma'ruf, menyuruh menyembah Allah dan melarang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini ajaran inti dalam Islam. Begini qala an Qaisin qala Abu Bakr ba'da an hamdallahi wa asna alaihi ya ayyuhan nas innakum taqra'una hadhihi al-ayah wa taqra'unaha ala ghairi mawdi'iha alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza ihtadaytum. Qala an Khalid wa inna sami'na nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna nas idza ra'aw ad-dhalima falam ya'budu ala yadayhi aw syaka ayya'ummu bi iqabin. Qala Amr an Husayn fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi thumma yaqdiruna ala ayyughayyiru thumma la yughayyiru illa yushiku ayya'umullahu minhu bi iqabin. Naqul syubha fihi ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum aktsar mimman ya'malu. Jadi semestinya bisa menahi mungkar karena yang tidak melakukan itu aksar. Ya seperti zaman sekarang ya, yang menggunduli hutan tuh kan beberapa gelintir orang semuanya. Nah, rakyatnya kan lebih banyak. Nah, rakyatnya nggak boleh diam. Adapun rakyatnya melakukan demonstrasi dianggap khawarij, yaitu tololnya tolol, itu orang-orang yang menganggap bahwa demonstrasi melawan penggundulan hutan atau perusakan hutan sebagai khawarij itu tololnya tolol. Ngajinya ngaji kubringer, nggak paham bagaimana beda khawarij dengan beda nahi mungkar. Di Indonesia ini diizinkan orang menyampaikan aspirasi dengan demonstrasi. Kalau demonstrasinya tidak merusak, hanya sekedar menyampaikan aspirasi, itu legal secara hukum Indonesia. Maka tidak bisa disamakan dengan apa yang disebut khawarij di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begini qala an Jaririn qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin yakunu fi qaumin yu'malu fihim bil ma'asi yaqdirun ala an yughayyiru alayhi fala yughayyiru illa asabahu bi adabin min qabli an yamutu. Lelah enggak? Terus aja alhamdulillah. Begini qala an Abi Sa'id bin Al-Khudri qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a munkaran fastata'a an yughayyira bi yadihi ayyughayyirahu bi yadihi falyughayyirhu bi yadihi. Wa qala Ahmad bagian hadis wa qala Ibnu Ala fa'ilam yastati' bilisanihi fa'ilam yastati' bilisanihi fa biqalbihi wadzalika adaful iman. Nah, jadi yang katanya 3 ya. Biyadi maksudnya dengan kekuatan, bilisan itu dengan ucapan, biqalbi ini harus dengan aksi, tidak hanya cukup hati. Misalnya kita kalau berada bersama orang tadi kita meninggalkan tempat, misalnya ada ghibah, nah, kemudian kita mengingkari dengan hati tapi masih duduk, nggak boleh, harus pergi. Nah, Begini qala anak ilmiah asyadani qala sa'altu Aba Sa'labah al-Mushani wa qultu ya Aba Sa'labah kaifa taqulu fi hadhihi al-ayah alaikum anfusakum qala amma wallahi laqad sa'alta anna fadilan sa'altu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bal ta'miru bil ma'ruf wa tanhaw 'anil munkar hatta idza ra'aita shakhsan muta'an wa huwa mutaba'an bahwa mutaba'an dudunya mu'taratan wa ijab kulli dinain fir'ihi fa'alaika yakni binafsika bada'an kal awam fa'ina min wara'ikum ayyamu sab'in asabru fihi misla qaddi ala al-jumari. Al-jamri maksudnya sangat berat ya, sehingga diperumpamakan seperti memegang bola sangat berat. Nah, karena berat maka ini pesawat.
fil amil fihim misla ajri khamsina rajulan ya'maluna misla amalihi wa zadani ghairuhu qala ya Rasulullah ajru khamsina ma'ahu minkum ajru khamsina minhum qala ajru khamsina minkum yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini didhaifkan oleh Syekh Albani selain bagian akhir, yaitu mulai dari ayat mewaraikum ayat sabr. Harus ingat saya yang syarhan muta'an yang ada yang sahih. Coba saya cek lagi yang di channel Solir. Saya ingat saya ada yang disahihkan syarhan muta'an. Dhaif juga. Nah, jadi intinya kalau sudah orang-orang tidak bisa diberi nasihat, nah saat itu sudah kita diam. Maka di sini meskipun dhaif sesuai dengan kalam Allah, walaupun inna hadhihi fikranan. Jadi qala Abdullah bin Amr bin al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kaifa bikum bi zamanin qala yushiku an ya'tiya zamanun yugharbal nas fihi barakatan tabqa fusalatan min an-nasi qad marajat amruhu wa amanatahu wa talafu wa qalu madana fashaqqata baina aswabihi faqalu wa bainana ya Rasulullah qala ta'khuduna ma ta'rifun wa tadruna ma tunfirun wa tadruna ala amri khalsatikum wa tadruna amra amatikum. Ya, verbal disaring. Maksudnya di sini kinayah bahwa yang tersisa orang-orang jelek. Maka yang tersisa adalah husalah, kekrokan. Kalau disaring itu kan, kemudian yang baik-baik terambil. Nah, yang tersisa adalah kekrokannya. Nah, kekrokannya di sini maksudnya ya orang-orang yang jelek di antara mereka. Merijat telah bercampur. Maksudnya bercampur itu adalah bahwa sudah rusak perjanjian mereka. Jadi janji tidak ditepati, amanah tidak ditunaikan. Dan ini kondisi akhir zaman ya, ketika orang-orang sudah pada rusak. Jadi kala Abdullah bin Amr bin al-As qala bainama nahnu hawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kita berfitnah. Qala idza ra'aytum an-nas qad kharajat qulubuhum wa khaffat amanatuhum wa kanu pada fashaqqata baina asabihi. Qala kuntu ilaihi faqultu kaifa af'al inda dhalika ta'alana Allahu fidaka. Qala ilzam kata wa qid alayka lisanaka wa hutlina ta'rif. Wadak matu kirwani kabri amil khasati nafsika bada'an ka amrul aman. Jadi supaya aman di masa fitnah, mendasimi rumah jangan keluar. Kalau keluar hanya untuk kebaikan, misalnya sholat jamaah, sholat Jumat. Terus lisannya dijaga karena dengan sebab lisan di masa fitnah bisa tambah harumnya masalah. Kemudian kita pegangi sunnah Nabi, kita tinggalkan yang bid'ah. Apapun yang tidak sesuai ajaran Nabi tinggalkan, dan urusi diri sendiri karena orang sudah tidak mau peduli lagi dengan nasihat. Kemudian kala Anil Arsi bin Umairah al-Kindi Nabi sallallahu alaihi wasallam kala idza umilatil khati'ah fil ardi kana man syahidha fakarihaha wa qala maratan ankaraha kama wada anha wa man wada anha faridiyaha kana kaman syahidha. Nanti nanti keren. Kemudian kala an Ati bin Ati an Nabi sallallahu alaihi wasallam pada karona bahwa kala man syahidha fakarihaha kana kaman wada anha.
عندي حديث آخر لم تقع أفضل الجهاد غير موجود عندنا. أولا اقرأ أولا. Wabihi qala Nabi Sa'id bin Al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin ja'ir atau qala amirin ja'ir. Dalam riwayat yang lain kalimatul haqqin. Dan inilah dalil yang membolehkan demonstrasi, dan ini tidak bisa disamakan dengan di masa dulu ya. Amirul Mukminin Utsman itu di demo oleh orang Khawarij, kemudian sekarang demo berarti Khawarij enggak benar. Di masa dulu itu khalifah yang sah, di masa sekarang mana ada khalifah. Perbedaan pertama. Perbedaan kedua, Indonesia ini mengizinkan orang menyampaikan aspirasi dengan demonstrasi. Yang penting demonstrasi yang damai, dan jangan campur baur antara laki dengan perempuan. Jadi samakan Khawarij samanya di mana? Kias ma'al farid, itu berarti logikanya sudah enggak jalan. Banyak orang yang logikanya itu enggak jalan, dan orang-orang seperti itu perlu belajar ilmu mantek supaya dia bisa bermantek. Bermantek itu adalah berpikir yang logik, tidak berpikir yang sembarangan. Wabihi qala Anil Anas bin Umairah al-Kindi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza umilatil fi'atu fil ardi kana man syahidha faqadilaha wa qala marratan ankaraha faman qaba anha wa man qaba anha faradiyaha kana kaman syahidaha. Itu khalas sabukum. Bisa ila akhir al-bab. Rajulun ashabun nabi. Wabihi qala Anu Junaid bin Asad bin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahlikan nas hatta ya'dilu aw qala ya'dilu min anfusihim. Manusia tidak akan binasa sampai mereka itu ya'dilu min anfusihim. Apa maksudnya ya'dilu? Takfuru dunubuhum wa uyubuhum, banyak dosanya dan aibnya. Dan ini bahasanya sama ya, ya'dziru atau yu'dziru. Boleh juga diartikan melenyapkan uzur, karena kalau sudah banyak dosanya maka itu sudah tidak punya uzur untuk selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kapan uzur kita lenyap ya, kalau sudah banyak dosanya. Mau tidak dikirimi siksa di mana dosanya sudah terlampau banyak, dosanya baru sedikit, kemudian Allah kirim siksa. Nah, masih kita punya alasan, ya Allah kenapa engkau kirim siksa? Dosa saya baru 1, amal saya sudah 100 misalnya. Dan kebalikannya anak. Jadi ini kalau kerugian saat An-Abdillah bin Amr qala sallatina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatin salatul isya fi akhir ayatihi. Falamma sallama maqama faqala ara'aytakum laylatakum hadhihi fa inna ala ra'si mi'atin sanatin minha la yabqa mimman huwa ala dhil ardi ahadun. Qala bin Umar qawailan nas fi maqalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tilka fima yatahaddatsuna an hadhihi al-ahadits an mi'ati sanah. Baik mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bukan iman beliau ala dzil ardi yuridu ayyan qarina dari kafarnya. Ya, jadi yang dimaksud apa? Nabi bukan semua orang mati, tapi semua orang yang hari ini ada di atas muka bumi, hadal qarn, yaitu satu generasi itu yang mati, yang kharima dari qarn, bahwasanya putus maksudnya apa? Mati semua generasi tersebut. Dan dari hadis inilah kemudian para ulama mengatakan al-qarnu mi'atu sanatin,
Tapi ada juga yang berpendapat al-qarnu sittuna sanah. Nah, sebenarnya itu tidak bertentangan ya. Karena usia manusia itu berbeda-beda. Orang-orang dulu usianya panjang-panjang, kemudian usia umat Nabi Muhammad SAW itu pendek-pendek, menjadi sittuna sanah. Dan generasi salaf al-qurun tsalafah itu juga diperselisihkan apakah itu hitungannya pada masanya yaitu 100 berarti 300 sampai 300 Hijriah, atau yang dimaksud adalah perjumpaannya. Jadi yang berjumpa dengan Nabi itu generasi sahabat, yang berjumpa dengan tabi'in itu generasi dengan sahabat itu generasi tabi'in, yang berjumpa dengan tabi'in. Nah, itu berarti salaf itu adalah 3 grup tadi. Maka pendapat yang pertama melihat kepada masanya sampai 300 Hijriah. Pendapat kedua melihat kepada perjumpaannya tadi. Dan pendapat yang kedua itu yang lebih masyhur, bahwasanya salaf itu adalah 3 golongan tadi, bukan 3 generasi atau 3 masa ini. Fawahidan nas, orang-orang rancu, dikira sabda Nabi adalah semua akan mati. Padahal cuma orang yang saat itu ada di atas muka bumi ketika Nabi bersabda. Dan ternyata benar, setelah 100 kemudian dari sabda Nabi ini kan beliau kan fi akhir hayatih kan, berarti kan tahun 10 Hijriah. Nah, pas 110 Hijriah itu sahabat Nabi yang paling terakhir mati adalah bukan Anas. Siapa? Abu Tufail Amir bin Wathilah. Kalau Anas usianya panjang, tapi dia bukan yang terakhir mati. Anas itu usianya kan sekitar 100 ya. Ketika Nabi wafat itu usianya sudah 20. Padahal ini terakhirnya 110. Nah, seandainya Anas itu pas 100 berarti dia matinya tahun 80 ya. Kalau seandainya dia 120 usianya ya pas 100. Tapi ada kemudian yang paling terakhir mati secara mutlak tadi Abu Tufail Amir bin Wathilah. Nah, Begini kala an Abi Sa'ladah al-Khushani kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tizullahu hadhihi al-ummah min nisfi yawmin. Allah tidak akan melemahkan umat ini dari separuh hari. Yaitu tafsirannya pada hadis berikutnya. Begini kala an Sa'd bin Abi Waqqas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna arju an la ta'tiza ummati in barukina ay akhirahum nisfa yawmin. Ina disa'kin bakal bismillah ditaliam qala fungsumi atisana. Nah, jadi maksudnya saya berharap bahwasanya umatku tidak lemah ketika diakhirkan separuh hari. Maka dimaksudkan umatku ini adalah orang-orang kaya, karena mereka itu masih dihisab terus, sementara orang-orang miskin sudah masuk surga. Nah, jarak antara masuk surganya orang miskin dengan orang kaya itu sampai nisfu yaum. Taswir tapi yaumnya yaum di akhirat ya. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin. Nah, sehingga ketika ditanya kepada perawi nisfu yaum itu berapa ya, 500 sanatin, separuh dari alfi sanatin. Nah, tapi jadi orang kaya atau orang miskin silakan. Kalau orang kaya masuk surganya lambat karena masih panjang hisabnya. Yang miskin sudah menikmati bidadari surga selama 500 tahun. 500 tahun lama sekali kan. Kita aja hidup paling berapa? 60 tahun. 500 lagi. Nah,
sudah selesai di sini kita fitan. Sekarang kita masuk kita hudud. Bismillahirrahmanirrahim.